Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Berbahagia sekali di bulan Ramadan kita bisa memulai perkuliahan untuk mata kuliah. Dulu sejarahnya mata kuliahnya itu dua eh, dua mata kuliah ya. Karena kurikulum lama itu masih jadi panjang. Jadi asesmen dan pengukuran ini jadi satu ya. Jadi agak panjang ya. Jadi asesmen, evaluasi, pengukuran PAI. Nah, gitu. Nah, bersama kita ada Profesor Dr. Andes Ahmad PhD ya. Eh, ini spesial karena beliau selaku direktur di Pasca Sarjana membersamai kita eh, untuk peningkatan akreditasi S2 PAI menuju unggul insya Allah nanti 2027. Yang pertama ini di semester ini kita ada 40 mahasiswa dibagi dua kelas, kelas A dan kelas B. Ya, kelas A dan kelas B. Untuk kelas B kuliahnya menurut jadwal hari Jumat ini jam 13 sampai 16.30. Untuk yang kelas B, kelas A ya, kelas A hari Sabtu mulai asar sampai malam gitu, mulai asar. Nah, karena beberapa dosen-dosen meminta di split harus dibuat kelas A dan kelas B, ya kita mengikuti. Tapi mungkin karena ini Zoom meeting juga nanti bisa digabung seperti ini. Nah, kelas A dan kelas B. Nah, tapi misalnya Prof. Ahmad dan teman-teman bersepakat untuk dijadikan satu seperti ini ya, berarti dicukupkan hari Jumat saja atau hari Sabtu saja. Nah, begitu. Nanti lebih banyak eh, penyelesaian outcome-nya. Jadi nanti bisa book chapter, bisa artikel jurnal, atau mungkin juga bisa pengabdian yang nanti hasilnya adalah artikel jurnal. Baik yang pertama untuk RPS-nya ya, RPS-nya. Atau saya memulai dari perkenal dulu Pak Profesor Ahmad. Monggo, kenalan dulu lah. Perkenalan dulu Monggo, lah, kamu Pak Prof Ahmad ya. Mau monggo. disampaikan secara pribadi, monggo disampaikan. Saya dulu apa? Ya, untuk perkenalan sambil saya menyampaikan mencari filenya untuk Iya, RPS ya. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Suara, warahmatullahi wabarakatuh. Salam suaranya jelas warahmatullahi bisa diterima wabarakatuh. ya. Ye, alhamdulillah. Iya, Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Darujat yang saya hormati. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana siang hari ini kita dapat bertatap maya dalam rangka mengawali perkuliahan mata kuliah asesmen pembelajaran. Ini yang hadir kurang lebih 19 orang. Ya. Sekarang sudah 20 mungkin sudah hadir semua. Untuk perkenalan saya akan cerita sejarah sedikit. Gitu ya. Jadi yang dulu berdiri di UMP adalah FKIP, IKIP ya dulu. Setelah IKIP berdiri, kemudian muncullah pendidikan agama Islam, PAI. Ya. Belum ada prodi-prodi yang lain, jadi baru ada IKIP dan PAI. Waktu itu PAI juga masuk dalam wadah di IKIP, dalam wadah di IKIP Muhammadiyah Purwokerto. Nah sekarang 1995, waktu itu April 26 April 1995, maka menjadi Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Nah,
Saya di IKIP Muhammadiyah, sekarang UMP, 1 Maret 1990. Berarti 36 tahun ya. Adakah ibu bapak yang usianya segitu sekarang, atau ada yang belum berusia 36 tahun? Masih sweet Masih 17. ya, masih di bawah 36 tahun ya. Saya 36 tahun sudah ngajar di sini. Jadi mana di UMP atau CIP Muhammadiyah waktu itu. Saya di prodi pendidikan matematika sehari-hari, ya. Kemudian yang terakhir seperti saya disampaikan oleh Pak Darojat, saya di Pasca Sarjana. Di sini ada Mas Sahyanto itu dari Kalibagor ya, Oh iya, yang iya betul. yang sehari-hari ngurusi di pengajian-pengajian dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah harapan saya seperti di S2 Pendidikan Matematika, jadi mata kuliah yang ada ini semua dilingkan ke tugas akhir. Semua dilingkan ke tugas akhir gitu ya Pak Darujat ya. Ke Ye. tugas akhir tesis gitu ya. Saya harapannya dilingkan dengan tesis nanti arahannya kemana tesisnya, maka mata kuliah di semester 1 itu sudah diarahkan. Tuh. Sehingga eh, outcome di semester 1 ada berupa artikel, ada berupa tulisan di book chapter, ada di seminar itu sudah berjalan. Gitu. Di S2 Matematik itu dari 20 mahasiswa, ada 14 pada Rojak di semester 1 sudah publish di jurnal Sinta 3. Kan Ah, mantap. lumayan gitu. Jadi nanti untuk itu lebih lebih bagus lagi gitu. Nah, sehingga mata kuliah asesmen ini harapan saya Bapak Ibu sudah berpikir sekarang tesisnya kemana, meskipun tesis atau artikel nanti arahnya kemana, sehingga asesmen di semester 1 kita berlatih mencoba menyusun instrumen yang nanti akan digunakan pada saat Bapak Ibu ngambil tesis. Jadi biar tidak mubazir gitu ya Pak Darujat ya. Ye, ye, Itu betul. itu lebih bagus. Arahnya kemana? Nah ini misalnya ke instrumen pembelajaran berbasis yang sekarang itu berbasis kontekstual. Nah, buat instrumen berbasis kontekstual. Nah, nanti instrumen itu diarahkan nanti untuk ke arah tesis. Sehingga Bapak Ibu tesisnya nanti tidak menulis dari awal. Gitu. Sudah dibuat dari semester 1. Nanti ada mata kuliah metodologi. Nah, metodologi itu juga sama. Ngambil dari yang sudah dibuat, asesmennya nanti dipakai untuk tesis. Sehingga Bapak Ibu bisa 2 tahun selesai ya Pak Darajat ya. Gitu. 3 semester malah Prof kemarin. Nah, bisa Satu 3 semester satu gitu. tahun 4 bulan. 1 tahun 4 bulan kan bisa Ya, cepat. Makanya dari sekarang gitu. Ya, dari sekarang arahnya kemana? Insya Allah saya Bapak Ibu bisa berkomunikasi dengan saya dan Pak Darajat di luar ini juga bisa dalam rangka membantu Bapak Ibu lebih cepat lagi gitu ya. Saya masih ingat kemarin wisuda terbaik adalah dari PAI S2 ya pada Rejab ya ya. betul. 4 tahun Ingat itu. berturut-turut Prof. 4 Iya. wisuda berturut-turut. Nah, Artikel sama-sama kita pakainya. iya dari ranking 2 dan ranking 3-nya kebetulan dari yang saya kelola pendidikan dari pasca sarjana ranking 2, ranking 3 juga sama, IPK-nya cuma sama. Hanya beda di kecepatan selesai kuliahnya ini. Iya betul. Itu Bapak Ibu ya, gitu bisa 1 tahun 4 bulan, 1 tahun itu. Dari awal hasilnya seperti itu, insya Allah akan lebih mudah. Sehingga di semester 2 itu sudah selesai tesis, ya, sehingga masuk semester 3 itu tinggal ujian. Jadi di semester 1 ini sudah punya rancangan dan insya Allah pada Rojak sudah membagi calon pembimbing tesis dan sebagainya.
Itu perkenalan, kemudian saya tinggal di Kalibagor ya, di Kalibagor di perumahan, dan saya memang basicnya dari pendidikan matematika. Oke, saya kira itu. Monggo dilanjut dulu Pak Darajat untuk ke RPS dan ke materi yang lain. Yang sistemnya itu nanti yang berhubungan dengan asesmen yang ada di mata kuliah. Monggo. Terima kasih Prof. Masya Allah, luar biasa ini memberikan langsung penyemangat sekaligus efektivitas perkuliahan kita. Jadi selama mungkin wisuda 4 kali berturut-turut, wisudawan terbaik S2 itu dari PAI ya. Karena di semester 1 kemarin sudah dibuatkan SK bayangan pembimbing. SK bayangan pembimbing. Jadi nanti para mahasiswa itu sudah langsung bimbingan, walaupun itu belum SK resmi ya, tapi sudah langsung diarahkan, itu diarahkan. Nanti arahnya tadi mau ke artikel jurnal atau ke yang reguler. Ya, sehingga dari awal, kalau angkatan kemarin 2024 ada 20 mahasiswa yang pakai artikel jurnal di Sinta 3 ya, Sinta 3 lebih banyak. Nah, itu. Sehingga ini juga memberikan nilai tambah bagi prodi karena mau akreditasi 2027. Itu kita sudah menyiapkan borang ya. Jadi kalau di kelas ini nanti ada yang menyiapkan tugas perkuliahan kita sekaligus outputnya itu artikel jurnal, wah itu akan lebih bagus, sangat bermanfaat. Tapi itu manfaat bagi mahasiswa nanti sekaligus direkognisi sebagai pengganti tesis ya, setara tesis begitu, rekognisi submit di Sinta, syukur-syukur nanti bisa naik Sinta 2 begitu ya. Kalau kemarin kan semuanya hampir di Sinta 3 ya, tapi antara 2 dan 3 lah begitu ya, 2 dan 3. Nah sekaligus nanti Pak, ya, Pak Darajat sebentar. ya. Nanti kalau mau di jurnal, kebetulan saya banyak ke yang itu, jurnal, monggo nanti ya. Wah ini luar Baik biasa di ini. Sinta 2 ataupun Sinta 3. Saya di Sinta 2 jadi reviewer juga ada. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Masya Allah. Kalau di Sinta 3 juga monggo gitu. Ya, Ya, terima kasih, monggo Mas silakan. Allah. Ini langsung dibuka ini ya, pintu-pintu kemudahan langsung oleh Prof. Ahmad. Kalau kemarin agak kesulitan teman-teman ya untuk sampai Sinta 2, lah tadi sudah langsung ditawarkan, bahkan nanti didampingi sampai ke Sinta 2. Terus terang untuk yang produk di Sinta 2 untuk mahasiswa itu mungkin baru satu lah ya, satu ini. Ini aja diraih oleh Mbak Pauline ya, Sinta 2. Jadi untuk 2 tahun ini belum ada ya yang Sinta 2. Terima kasih Prof. Masya Allah sangat Ya, bermanfaat. monggo, monggo. Oke. Ya. Nah, berikutnya jadi tadi sudah ada SK pembimbing bayangan. Nanti di semester 3 SK resminya. Tapi sekarang betul tadi Prof. Ahmad mau ke arah artikel jurnal, kira-kira syukur-syukur nanti ada kaitannya dengan evaluasi, berarti nanti ini bisa diteruskan. Kalau kemarin ada 5 orang yang ke evaluasi, begitu ya, dari mata kuliah kita ya, lima orang. Jadi setiap mata kuliah eh, tadi langsung ke outputnya ya, ke outputnya saya kirimkan. Nah ini contoh dari makalah yang menjadi tugas setelah dipresentasikan, kemudian di compile ya, jadi book chapter. Memang di Borang itu ada berapa book chapter yang sudah dihasilkan mahasiswa. Nah, ini mata kuliah kita sangat menekankan untuk nanti mengambil 3 di antara outputnya tadi, book chapter, kemudian artikel jurnal. Ini contoh yang semester kemarin ya. Semester kemarin pengembangan asesmen pendidikan agama Islam dan budi pekerti ini kita beri tema payung ya. Tema payungnya ini hanya contoh saja ya. Contoh saja. Nah, kemudian ini para mahasiswanya. Ini Prof. Ahmad di kelas kita itu semuanya beasiswa itu ya.
semuanya Oh, beasiswa. beasiswa. Semuanya beasiswa. Beasiswa kerjasama UMP dengan PWM begitu. Sama Wah, beasiswa i- ayam. iya, sama dengan PDM khusus untuk Tegal juga PDM gitu ya. Jadi PDM-nya ketua PDM kan kuliah di UMP begitu. Nah, ini setelah selesai meneruskan beberapa mahasiswa mungkin selalu dari Tegal selalu ada alhamdulillah begitu. Jadi 40 tahun ini alhamdulillah ada yang 100% juga ya, 100% gitu. Karena berprestasi gitu. Nah, ini yang kemarin ya. Ini sudah ada ISB-nya, ini sangat sangat membantu eh, teman-teman semuanya jika nanti untuk S3 LPDP, nah ini ada rekognisi bisa ya. Artinya bisa lumayan untuk ikut seleksi lah begitu ya. Kemarin ada dua mahasiswa yang dari S2 sekarang mendapatkan LPDP, bahkan posisinya sekarang sedang mendapat tugas dari pemerintah untuk dakwah di Korea begitu ya, di Korea, Korea Selatan. Nanti ada waktu kita tunjukkan. Ini contoh saja ya, book chapter. Kita sudah menghasilkan mungkin sekitar 7 book chapter. Nah, 7 book chapter. Kemudian yang kedua, kalau bisa naik karena book chapter itu nilainya kecil tapi bisa mengisi borang. Kalau bisa nanti yang kedua adalah artikel jurnal seperti yang tadi di Pandegani Prof. Ahmad yang di pendidikan matematik ya, book chapter. Pendidikan umum saya. Oh gitu ya. Oh Jadi ya. PAI bisa masuk. Oh, oh ya, terima kasih, Masya Allah ya. Jadi ini yang artikel contoh ya, artikel ada dan beberapa mahasiswa juga sudah menghasilkan ada di sini. Saya berikan contoh. Nah, yang ini. Ini tahun 2025 ini kita panen. Panen karena mahasiswanya tadi ada sekitar 20 yang menyusun artikel mulai dari semester ini ya. Menyusun artikel sekaligus juga untuk tugas akhirnya. Jadi 2025 kita panen. Jadi ini mahasiswa yang lulus tadi 1 tahun, ada yang 3 bulan, Jumlah 1 tahun 4 bulan lebih ya. dari Ya, 100 ada yang jumlah sensor yang nanti akan kemarin yang satu dilakukan tahun uji. 4 bulan ini tapi belum belum kita masukkan. Nah ini contoh dimulai dari mulai Kemudian yang sekarang. berikutnya Mulai sekarang. dari Kodim MPG kami ada 6 bidang. Loh, kok ada suara masuk itu dari PPG? Siapa yang ikut peserta PPG ini? Oh ya, saya kontrol kembali ya. Di, oke. Ada Bu Santi mungkin? Sudah saya mute ya, saya mute. Siapa itu? Ya, di, sudah. Nah, ini contoh Bapak Ibu mata kuliah yang artinya yang evaluasi ini ya, evaluasi ternyata bisa untuk dipublish di Sinta 3 yang ini. Sinta 3. Nah, ini mulainya dari seperti yang Prof. Ahmad sampaikan, sekaligus ini bisa direkognisi menjadi tesis. Wah, ini sekali menyelam ya, sekali menyelam. Jadi ini bahannya dari mata kuliah kita. Ini contoh evaluasi ya, evaluasi. Jadi teorinya bisa dipakai untuk penulisan artikel jurnal atau tugas akhir gitu. Ini Sinta 3 ya. Ini lulus juga cepat juga ya. Ini menjadi imam masjid kampus ini, imam masjid UMP namanya Sibyan Heriawan. Ini contoh yang mata kuliahnya nanti menghasilkan jurnal ya. Satu lagi yang mungkin yang evaluasi ya. Evaluasi mungkin agak ke atas. Ya ini contoh saja itu. Kita lihat di sini statistiknya year 2025 ini para mahasiswa yang lulus dengan artikel jurnal ya, artikel jurnal. Kemudian nanti dari presentasi yang Bapak Ibu hasilkan teman-teman semuanya para mahasiswa
Bisa juga nanti sekaligus untuk mengisi borang kaitannya ada haki ya. Kita tunjukkan juga untuk hakinya. Ya, haki kita alhamdulillah ya bertambah begitu ya. Hakinya saya tunjukkan untuk hakinya dan ini nanti pasti ditanya. Ini baik. Hakinya sudah lumayan khusus untuk yang mata kuliah kita ya. Mata kuliah kita sudah menghasilkan kira-kira 30 haki. Jadi eh, mudah-mudahan bisa unggul nanti ya, karena ada sumbangan dari eh, mata kuliah kita ya, kemudian menghasilkan haki. Nah, contoh yang ini saya nomor 29 ya, nomor 29. Kita klik sampai di mana? Saya stop dulu. Nah, kita share kembali. Nah, yang ini. Ini dari hasil kuliah kita. Kemudian ini yang evaluasi ya, yang evaluasi. Saya kira itu sebagai pengantar. Kemudian untuk yang RPS-nya ya, RPS-nya sengaja kita buat tema-tema begitu, tema-tema dalam artian nanti menjadi inspirasi bagi teman-teman semuanya untuk mengembangkan tema-tema tersebut bisa untuk tesis ya, sekaligus bisa untuk artikel jurnal. Jadi ya hanya untuk pancingan ya, tapi nanti tema pokok perkuliahan kita seputar itu ya, seputar topik yang sudah kita tentukan ya, sudah kita tentukan. Nantinya untuk pengembangan produknya nanti bisa dikembangkan secara mandiri begitu. Saya ingin mengembangkan misalnya terkait dengan evaluasi kelas apa namanya tahfidz misalnya, boleh nanti ya. Jadi nanti topik pertama ini kaitannya dengan model pembelajaran terintegrasi, kemudian bagaimana evaluasinya ya. Kemudian nanti kita membahas juga tentang teori model evaluasi ya. Teori model evaluasi nanti bisa dikembangkan model CIP itu untuk mengevaluasi kelas tahfidz. Boleh. Jadi kurang lebih di sini ada 4 ya. Model CIP dipakai untuk mengevaluasi kelas tahfidz di tempat Bapak Ibu. Itu sudah ada 4 artikel jurnal itu ya, menggunakan teori ini. Jadi nanti perkuliahannya ini, kemudian nanti ada tentang instrumen. Nah, tadi instrumen yang ditawarkan Prof. Ahmad, nah bisa nanti dikembangkan instrumennya dari yang Bapak Ibu minati ya, untuk pengembangan misalnya tesisnya tentang apa atau artikel jurnalnya tentang apa begitu ya. Ini bisa menggunakan teori ini. Kemudian prosedur pengembangan. Nah, instrumen ini biasanya dipakai untuk teman-teman yang mengambil tesisnya itu tesis tentang R&D ya, tentang R&D. Nah, itu banyak juga teman-teman yang menggunakan R&D, misalnya dengan pengembangan evaluasi berbasis pada ICT misalnya ya. Nah, itu bisa, saya kira menarik. Nanti kita belajar bersama tentang prosedur pengembangan, ya, prosedur pengembangan tes itu. Yang selanjutnya untuk ujian tengah semester ini biasanya yang sudah itu tidak ada UTS tapi pakainya project. Nah, gitu ya, pakainya project. Projectnya nanti ditentukan, nanti ada kuota yang mahasiswa yang arahnya ke book chapter, ada yang ke artikel, ya nanti memilih. Ada yang kemudian misalnya ke pengabdian ya. Dari pengabdian pun bisa nanti untuk artikel jurnal, gitu ya, ke artikel jurnal.
dari pengabdian. Nanti pengabdiannya ya tentu saja yang terkait dengan pembelajaran begitu ya, dengan pembelajaran. Jadi nanti kita tentukan bersama untuk yang UTS-nya berupa project. Kemudian untuk software yang selama ini kita pelajari, ini Prof nanti bisa menambahkan softwarenya biasanya Iteman, ya Iteman, kemudian SPSS, kemudian satunya lagi software yang produk dari eh, apa namanya Big Step gitu ya, Big Step ya. Jadi yang untuk wajib itu Iteman dan Anates ya. Jadi ada Anates itu produk dari Indonesia. Kemudian yang Iteman yang ini yang dari produk dari Amerika. Nanti Prof Ahmad bisa software apa yang nanti bisa dipakai, dikembangkan atau ditransfer ke mahasiswa S2 PAI. Nah, begitu. Jadi kita wajibnya dua ya, Anates dan Iteman gitu. Anates. Kemudian nanti Prof. Ahmad nanti bisa menyesuaikan mengambil topik-topik yang mana atau nanti pembagiannya dari pertemuan 1 sampai ke pertemuan 8. Ya, ke 8 ini berarti sampai UTS. Tadi UTS-nya tidak ada. Kita sepakati nanti saya buatkan jenis-jenis proyeknya ya. Jadi kalau UTS nanti pakai proyek yang itu nanti menghasilkan sekaligus artikel jurnal atau book chapter. Jadi nanti yang memilih book chapter ya berarti nanti membuat tulisan begitu ya. Tulisan seputar topik yang nanti bisa dipilih. Nah, begitu bisa dipilih. Selanjutnya untuk yang pertemuan terakhir biasanya nanti separoh ya, separoh itu misalnya ada soal 5 ya, yang 5 itu yang 2 yang teorinya, nanti yang 3 itu terusannya dari misalnya book chapter belum selesai ya kita selesaikan sampai betul-betul terwujud menjadi satu konsep buku yang siap untuk dikirim. Nah, gitu. Kalau wujudnya artikel jurnal ya berarti nanti sampai kemudian kita minta Prof. Ahmad untuk mengawal sampai submit lah begitu kira-kira artikel yang sesuai dengan tema atau judul yang sudah dihasilkan arahnya diarahkan kemana begitu. Jadi ya ini betul-betul menghasilkan satu karya monumental dan memberikan sumbangan bagi kemajuan S2 PAI sekaligus juga untuk rekognisi bisa dipakai untuk teman-teman. Karena pengalaman kemarin ada mahasiswa kita yang mendapatkan S3 LPDP itu dilihatnya juga adalah rekognisi ya, berapa karya. Nah, gitu. Sehingga kita mengantarkan juga untuk kesuksesan mahasiswa untuk mendapatkan beasiswa LPDP S3. Saya kira itu pengantar dari saya. Ada pertanyaan teman-teman? 27 berarti separuh masih 20-nya kelas A, kelas B ya. Berarti nanti kelas A-nya karena belum masuk semua nanti paling nanti recording saya kirim gitu. Nanti hari Sabtunya saya masuk sendiri nggak apa-apa Prof gitu. Untuk Prof kan nanti karena ini sudah di recording nanti saya sampaikan kembali. Ada tambahan Prof? Ada beberapa hal, berarti Bapak Ibu semua nanti bisa menginisiasi sekarang sudah mau mengarah ke penulisan artikel. Karena kalau skripsi tesis itu kan nanti tebel banyak banget gitu ya. Yeah. Kalau artikel itu cukup 14 halaman, 16 halaman, 18 halaman gitu ya. Tapi dari sekarang Bapak Ibu harus memiliki eh, permasalahan atau tema yang berhubungan dengan asesmen yang nanti akan diangkat di dalam penulisan ini. Mungkin nanti di pertemuan kedua minggu depan saya bisa mengelis tema-tema setelah mendapatkan tema besar dari Pak Darajat.
Ya, siap. nanti saya akan arahkan nanti oh ini linknya ke sini judulnya gitu, temanya gitu. Ya seperti Pak Darajat tadi sampaikan. Nah, saya siang ini akan menambahkan beberapa link jurnal ya Pak ya. Nah ini Siap, siap. bisa dilihat Bapak Ibu. Bisa. Wah, mantap ini. Nah ini ya, ini untuk PAI gitu ya. Ini bisa milih Sinta 2 gitu ya. Jadi Bapak Ibu nanti kalau di Sinta 2, Bapak Ibu misalnya nanti klik takdir Jurnal Pendidikan Islam dari Universitas Kiai Haji atau Abdul Wahab Hasbullah. Klik, nanti Bapak Ibu pelajari template-nya. Jadi istri apa pejabat? Istri pejabat tuh gini ya. Mas Saidar ya. Siapa istri pejabat itu? Jadi, Nah, ya itu Bapak Ibu. Jadi caranya Bapak Ibu cari tema pemikiran yang sesuai dengan apa umum yang ada di PHI, termasuk dievaluasinya gitu ya. Kemudian klik dari jurnal. Nanti di share ini boleh ya Pak ya. ya boleh. Oke. Nanti misalnya klik jurnal pendidikan agama Islam itu nanti akan muncul apa namanya template atau subbabnya yang harus diisi itu apa. Nah, dari situ dipelajari itu yang paling pertama. Kemudian ada yang dari Muhammadiyah Magelang, ada yang dari jurnal Tarbiyatuna itu dari Muhammadiyah Magelang bisa gitu ya atau yang dari perguruan tinggi lain ya. Ini Sinta 2. Nah, Sinta 3 ini apa namanya dari Muhammadiyah Makassar ada, Muhammadiyah Ponorogo ada, dari UIN gitu ya. Monggo itu diklik jurnalnya, kemudian nanti Bapak Ibu template-nya, kemudian skupnya cocok enggak ya. Kemudian bagi yang ngajar di SD, di MI, mungkin yang pas yang terakhir, Jurnal Pendidikan Dasar, PGSD, PGMI, gitu ya. Ini termasuk juga Jurnal Pendidikan Agama Islam. Ada ini ya. Kemudian kalau yang sifatnya umum ini, Jurnal Pendidikan Islam, manajemen pendidikan juga ada. Barangkali nanti ada yang arahnya ke manajemen pendidikan. Kan ada ya pada Rejat ya, Ada ya, ada. manajemen pendidikan Islam kan. Nah, monggo Mata mata gitu. kuliahnya Prof Hizbul itu semester ini. Iya, nah, bisa ngambil ke sini gitu ya. Nah, ada Sinta 2, Sinta 3, Sinta 3 gitu ya. Pilih gitu. Ini bisa ini ya. Kemudian ini ada yang sifatnya jurnal pendidikan yang umum. Ya, tapi kan boleh dari apa dari PAI juga ngisi di jurnal pendidikan umum itu juga eh, cocok. Maka pilih ada Edulearn itu dari UAD, itu yang Sinta 2 bagus, Edulearn itu terkenal gitu ya. Ini ada dari UMSIDA ini yang terakhir Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan. Barangkali nanti yang mata kuliah ini bisa masuk ke sini lebih pas. Itu ada Hmm. juga. Ya ini Sinta 2 di UMSIDA, Sidoarjo, Muhammadiyah Sidoarjo. Oh gitu, ya ya ya. Gitu. Ini nanti saya kirim, ini baru sebagian kecil, nanti saya kirim lagi yang lebih banyak. Tapi ini sebagai bahan dasar Bapak Ibu arahnya ke sana. Ya. Nanti di pertemuan kedua Jumat depan, mungkin Jumat depan bisa gabung kelas A dan B gitu ya Pak Darajat, biar nanti lebih fokus di sana kita bareng-bareng di situ gitu. Saya kira itu tambahan dari saya Pak Darajat. Ya, ini saya kirim Alhamdulillah, nanti ke Rabbil Alamin. Masya Allah ini dimudahkan ini. Daftar-daftarnya, iya, jurnal-jurnalnya sekaligus sudah ada linknya ya. Jadi nanti ada teman-teman, linknya nanti. Ada linknya ya, diklik aja nanti. ya, Ya misalnya ini saya ambil yang ini ya. Kemana ini ambil yang ini aja deh yang ini ya. Sinta 3 misalnya ini ya. Nah, dia saya copy ini saya stop
Ya, kemudian saya nanti buka dulu ya, Pak. Nah, saya share lagi ya, Pak. Contoh itu yang saya ambil ini. Bisa dilihat, Bapak Ibu. Nah, ini kan kelihatan. Bisa dilihat, Bapak Ibu. Ya, Halo. bisa. Sinta 2. Nah, Cinta dua kan. Nah, tinggal kita cari template-nya. Nah, berarti di sini ada jurnal template, diklik ini. Nanti yang harus ditulis menyesuaikan jurnalnya. Nah, itu template-nya keluar ya, Bapak Ibu. Bisa dilihat? Bisa, Prof. Template-nya bisa dilihat, Bapak Ibu. Ya, bisa. Bisa, Prof. Bisa, Bisa, Prof. Prof. Nah, jadi ini tata cara nulisnya. Judul naskah menggunakan huruf apa namanya Cambria, 14 poin, bold, kapital, dan seterusnya ini. Pendahuluan ini, ya, ini tata caranya, formatnya, kalau tabel begini, gitu ya. Nah, itu sampai terakhir, ini penulisan 2, AB, setelah A, satu kurung, setelah satu kurung, huruf kurung, dan seterusnya ini. Ini namanya template kesimpulan. Itu ya, Bapak Ibu, jelas ya? Jelas, jelas. Oke, ya, nanti jadi tinggal Bapak Ibu tinggal jalan aja. Nanti ini akan saya share ke Pak Darojat daftar yang tadi biar segera untuk mencari template-nya arahnya kemana. Sehingga kalau Bapak Ibu baca dari jurnal itu, saudara Ibu Bapak akan terinspirasi kayak apa sih janjane gitu kan. Nah, diklik di jurnal yang sudah muncul sehingga itu inspirasi nanti saya arahnya ke sini. Gitu. Ya, saya kira itu tambahan dari saya Pak Darojat. Terima kasih, Prof. Sangat mencerahkan. Tadi sudah sekaligus ada jurnal link-linknya, nama-namanya, memudahkan mahasiswa untuk biasanya pusing untuk mencari ya. Ini tadi dimudahkan, Prof. Ahmad. Sekaligus beliau juga reviewer yang sangat membantu kesuksesan teman-teman semuanya. Eh, Nanti ada contoh yang jurnal Sinta 2 terkait dengan evaluasi ya. Saya sudah membuatkan di Google Scholar saya contoh. Nah, yang ini. Nanti Bapak Ibu download yang ini evaluasi. Nah, jadi teori perkuliahan kita ini langsung dimanfaatkan untuk kepentingan penulisan tugas UTS kita ya, dan separohnya juga tugas UAS kita, itu outputnya artikel jurnal atau book chapter. Kalau ini untuk artikel jurnal dan sekaligus bisa untuk direkognisi. Ini contohnya ya. Nanti pertemuan berikutnya saya setelah Pak Ahmad barangkali akan menjelaskan tentang model-model evaluasi. Dan model-model evaluasi sudah saya tulis juga di sini ya. Sudah saya tulis di sini. Ini contoh saja nih yang evaluasi magang. Ini menggunakan teori perkuliahan kita dan ini di Sinta 2 ya, di Sinta 2. Dan ini mendapatkan dana hibah ya. Dana hibah mungkin sekitar berapa? 15 juta ya. Jadi ininya sederhana ya, sederhana tapi bisa dipakai untuk mendapatkan dana hibah ya, dana hibah. Ini saya ambil contoh ya, ambil contoh. Jadi penelitian ini merupakan penelitian evaluatif. Ini penelitian evaluatif. Jadi teori kita ya, menggunakan model chip, menggunakan model chip. Nah, chip yang akan kita bahas bersama ya untuk perkuliahan. Ini publish di Sinta 2. Nah, sudah 2. Sudah lumayan. Nah, sudah lumayan. Nanti saya share untuk link-linknya. Nah, kemudian satu lagi memang yang masih titik lemah di output kita mahasiswanya adalah
untuk mendapatkan pendanaan, Prof, itu pendanaan Ristek Dikti kan ada hibah tesis ya, hibah tesis. Iya, bisa itu. Nah, Heeh, selama udah tesis. selama ini belum ada yang mampu menembus ke sana gitu. Saya kira dengan dukungan dan endorse dari Prof. Ahmad, saya kira nanti ada satu angkatan ini yang bisa menembus hibah tesis, hibah tesis. Jadi ada yang nanti arahnya ke depannya gitu ya. Artikel jurnal juga ada yang hibah tesis. Kalau tidak salah 25 atau 30 juta ya. Nah itu. Lumayan bisa sampai 40 sekarang. Nah itu bisa untuk 40 juta. sekaligus ini malah nanti mahasiswa ya untuk rencana S3. Iya. S3-nya langsung di UMP. Nah, itu nanti dibimbing lagi Prof. Ahmad. Nah, gitu. Jadi dapat dana hibah tesis sekaligus nanti karena ada sisa uang itu bisa untuk kuliah di S3 UMP. Nah, itu. Nanti Prof didukung Prof untuk yang hibah tesis kira-kira Ini strateginya seperti disiapkan apa? aja, disiapkan 3 mahasiswa, nanti saya coba tak buat judul yang berhubungan dengan yang Ah, berhubungan Masya dengan Allah, Masya Allah. Ya, tak sangat. desain seminggu coba. Ye. Terima kasih, Ya, Prof. Masya Allah. Ye. Jadi bisa disiapkan dari teman-teman dari sekarang ya, dari sekarang iya. untuk kira-kira mendapatkan tadi yang Sinta 2 tadi hibahnya tadi sekitar 20 juta begitu ya. Sederhana hanya mengevaluasi, menerapkan teori evaluasi CIP, kemudian diterapkan di dalam pelaksanaan magang. Sekarang kan ada magang ya, ada magang kita evaluasi ya. Jadi inti dari evaluasi adalah kalau sudah bagus ya dipertahankan. Kalau yang kurang bagus ya diperbaiki pada bagian mana. Nah, itu yang kita masih belum tercapai itu di sisi mahasiswa mendapatkan hibah pendanaan namanya hibah tesis itu memang penulisan tesis. Berarti memang ada yang nanti mengambil reguler ya, mengambil reguler sehingga pada semester 4 ya, semester 4 itu kan tesis. Ya, kalau sudah diancangkan dari sekarang itu satu semester selesai juga ya dengan mendapatkan tadi dana hibah tesis. Sekarang ada pertanyaan dari teman-teman semuanya, mumpung ada Prof di sini. Sambil perkenalan juga boleh. Ini yang paling jauh itu Prof dari Palembang, Prof. Nama Palembang siapa? Ya, Palembang, Mas Mifudin, ada nggak Mas Mifudin? Matematik ada yang dari Palembang, 2 orang. Oh, Masya Allah, ternyata ya. Ada yang satu semester 3, yang satu semester 1. Berarti sekarang Oh, semester 2 dan 4. ada yang dari Palembang. Aceh ini, Prof. Dari Aceh ada nih. Posisi sepertinya lagi di Aceh. Aslinya dari Palestina. Oke. Ya. Palestina, tapi sekarang nampaknya lagi pamit ke Aceh ya. Kaifa haluk, Samara? Ada pertanyaan, Pak Krisna dari Tegal? Semangat ini. Dari saya cukup dulu ya pada Oh ya, ujian. siap, Prof. Ya, siap. Terima Saya kasih. pamit dulu. Terima kasih. Monggo, Iya, monggo. Ya. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kirim link Google Scholar saya yang terkait dengan eh, tulisan mahasiswa untuk tugas evaluasi dan menginspirasi untuk penyusunan tesis ya. Penyusunan tesis saya kirim dulu
Oh, kirimnya di chat apa mau di WA nih? Saya kirim Di WA saja ki Ustaz. di WA ya, biar lebih mudah ya. Nggih. Baik. Ya. Nanti tinggal dipilih, ya, dipilih yang kira-kira sesuai dengan minat ya, sesuai dengan minat. Eh, ya mungkin di lingkungan sekolah saja bisa, lingkungan sekolah sendiri masing-masing ya. Nanti bisa diikuti. Saya kirim di grup evaluasi ya, grup evaluasi. Karena di sini ada Prof. Santi, saya kira nanti mungkin perlu di apa ya, diberi eh, insight ya, insight Prof. Kira-kira kalau yang di Pasca saya kira ada beberapa yang pernah mendapatkan mahasiswa eh, hibah hibah tesis ya, hibah tesis itu lumayan itu, lumayan. Mungkin kalau ada informasi nanti bisa disampaikan di grup ini, grup ini. Ada insight baru Prof tentang hibah tesis, rancangannya seperti apa, dan pernah kita buatkan juga perguruan tinggi yang paling banyak mendapatkan hibah tesis. Kemudian kita Zoom meeting, nanti saya share kembali ya, share kembali untuk contoh proposal dan strateginya ya, strateginya. Nama grupnya apa ya? Yang tadi pagi sudah dirubah. Ini ketumpuk-tumpuk ini. Asesmen Ustaz, asesmen. Oh iya, baik. Terima kasih. Saya kirim. Oke. Sudah masuk di grup ya. Sudah saya kirim. Oke. Jadi ini contoh yang teori yang kita diskusikan topik di kelas, sekaligus kita terapkan untuk penelitian ya, untuk penelitian baik untuk mendapatkan tadi hibah artikel jurnal maupun mungkin saya kira juga bisa dipakai untuk arah ke depan untuk hibah tesis ya. Tesis itu mendapatkan pendanaan. Ini teorinya saya kira sederhana ya, teorinya, teori yang sudah ada, teori chip itu ya. Nah, kemudian kalau yang teori chip ini saya sudah membuat tulisan dan banyak juga dikutip oleh para mahasiswa atau para pelajar lain ya. Judulnya model evaluasi ya, model evaluasi. Saya share kembali. Nah, kalau yang paling banyak kutipan ini ya, buku book chapternya itu adalah media. Media pembelajaran ini sudah 2000 kutipannya ini. Cited by ya, dikutip oleh para pelajar itu 2135 ya. Nah, ini salah satu chapter yang menjadi katakanlah alat analisis dalam evaluasi. Saya sudah membuatkan tulisan, nanti di-download, nanti diklik di cited by ya. Kemudian ambil yang kedua, model evaluasi program. Jadi model evaluasi program ini rankingnya nomor 2 ini di Google Scholar saya 97 ya.
67 ini teori evaluasi, model-model evaluasi. Ini bisa dipakai. Tadi yang 15 artikel jurnal, 5 diantaranya menggunakan teori ini. Nanti di-download ya. Coba kita lihat. Ini diklik. Kemudian ini sayangnya publishnya di tempat sendiri ya. Tempat sendiri, tapi ini sudah bagus ya. Sudah bagus, dipublish di jurnal Islam Madinah ya, Islam Madinah. Saya kurang tahu persis apakah mahasiswa yang publish di jurnal universitas atau prodi di tempat sendiri itu direkognisi, bisa direkognisi apa tidak ya begitu. Nah, nanti di-download yang sini. Kita cek apa kira-kira masih berfungsi apa tidak ya. Kalau misalnya nanti ini tidak bisa di-download, saya masih punya artikelnya ya, masih menyimpan artikelnya. Coba saya telusuri. Telusuri di punya saya itu. Oh ini masih ada. Nah kalau misalnya tidak bisa di-download, nanti saya kirimkan ya, kirimkan. Ini dipublish di jurnal Islam Madinah punyanya FAI ini, punya FAI. Tapi ini awal-awal ya, awal-awal tahun berapa ini? Mungkin sekitar 2000-an ya, tahun 2000. Nah, ini saya membuat tulisan karena memang kepentingannya tadi adalah mahasiswa untuk mengakses buku-buku tentang evaluasi. Itu ada kesulitan karena buku-bukunya ya banyak, tetapi mungkin buku yang sumber utamanya tidak ada, sehingga saya membuat satu tulisan tersendiri tentang model evaluasi. Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya artikel jurnal ini ya mungkin setengah dari teori evaluasi untuk model-model evaluasi ada di sini. Gitu. Saya rangkumkan gitu ya. Allah yarham ini penulis kedua, ini dosen FAI UMP. Ya pas ketika wisuda S3 ya mungkin sekitar setahun berikutnya beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini wafat, Allah yarham Pak Ustadz Wahyudiana ya, dokter baru selesai kemudian meninggal. Jadi ini mungkin mudah-mudahan juga menjadi jariah ini. Aslinya ini tulisan saya gitu. Tulisan saya tetapi untuk menaikkan citasinya beliau, nah saya cantumkan juga sebagai penulis kedua. Ini nanti di-download. Karena tadi bisa dipakai untuk analisis ya, menganalisis evaluasi yang nanti bisa dipakai untuk karya artikel jurnal maupun tesis ya. Nah, beberapa mahasiswa S2 dari UIN bahkan ya mencari buku-buku ini ya, mencari buku-buku ini nggak ketemu. Bahkan sampai ke Jogja saya tanya, sampai mencari buku ini sampai mana Mbak? Nah gitu. Dia sudah mencari sampai ke Jogja, ternyata bukunya laris. Nah ada malah ketemu di tempat saya. Ini insya Allah buku-buku ini ada di tempat saya. Nanti kalau mau membutuhkan buku sumber utamanya ini juga ada. Kemudian yang ini juga ada ya. Griffin ini ada di tempat saya. Groundlon ini ada. Harlan ini ada. Halton ini ada juga ya. James Bell ini ada di internet ya. Kalau disertasi saya tentang model logik sebenarnya ya, model logik. Kellogg ini ada, Kirkpatrick juga ada, Madaus ada,
McLaughlin. Nah, ini juga ada tempat saya di perpustakaan pribadi saya. Kemudian Powell, ya, Henneret, ini ada di internet, ya, ada di internet. Kemudian yang ini ada nih, ini bukunya tebal ya, Stapel Beam ini masyhur terkenal ya, masyhur Stapel Beam ini terkenal ada. eh, Sehingga saya meresum ya, Wharton and Sander ini ada juga ya, Wharton and Sander ada meresum buku-buku sumber utama tentang evaluasi sehingga menjadi buku tulisan tersebut ya, tulisan tersebut. Ya. Jadi yang membutuhkan rujukan utama nanti saya sediakan. Tapi misalnya berdasarkan artikel jurnal ini saja sudah ya mungkin ya lebih dari cukup ya. Tapi kalau mau diperbarui banyak penulis-penulis berikutnya juga mendasarkan pada tulisan saya di artikel jurnal ya, artikel jurnal. Sehingga tadi sampai kutipannya sudah dikutip oleh 97 mahasiswa, pelajar ya, pengguna dari artikel jurnal tersebut. Oh, ininya lepas ya, lepas ya. Ininya yang ini. Nah, nanti kalau Bapak Ibu membutuhkan referen ya, referen misalnya sumber utama ya. Kalau tesis mana bukunya ya, nanti ada di perpustakaan pribadi saya. Jadi tadi tentang Elitcher ini, kemudian Bigman, Brinkhoff, ini malah punya kesan. Dulu ada ketika di musim dingin gitu ya, ada namanya bazar buku di kampus itu di Illinois. Nah, ternyata ada buku bagus gitu, buku bagus. Saya dapat malah di bazar musim dingin. Jadi ada buku programnya tentang program evaluasi. Ini ada buku bersejarah ya bagi saya gitu, karena mendapatkan langsung di Amerika ini langsung. Tapi sudah saya sarikan nanti di artikel tersebut ya. Jadi ini contoh buku-buku yang sumber utama ya, sumber utama saya mungkin punya sekitar 15 lah, 15 buku yang ditulis di sini. Oke, saya kira begitu. Ada pertanyaan dari teman-teman semuanya? Sekarang untuk tema ya. Tema artinya Bapak Ibu bisa mengembangkan tema-tema sesuai dengan tema pokok perkuliahan kita. Ya, bisa dikembangkan lebih lanjut, bisa mengevaluasi untuk misalnya artikel jurnal penerapan, bisa di sekolah, di masjid, ya pokoknya yang terkait dengan pendidikan ya, dengan pendidikan. Tapi kalau untuk yang pengetahuan saya tentang bagaimana mendapatkan hipotesis, saya nanti akan berguru lagi ya, berguru lagi dalam artian kita ngundang bersama-sama dengan kampus yang setiap tahun mahasiswanya itu dapat hipotesis, hipotesis. Mungkin nanti pada edisi berikutnya. Ada pertanyaan? Ini sudah 2 kelas ya. 2 kelas. Nah, mungkin. Nah, sekarang mungkin terkait dengan pembagian kelas. Ini ada, sekarang kan kelas B ya, kelas B. Saya tanya mau kelas A ini mau disatukan apa tetap dipisah? Satukan aja mungkin, Bang. Satukan ya. Kan ini juga yang kelas A banyak juga ini yang gabung. Oh iya, iya. Iya, kalau Banyak kelas A-nya malah, Pak. oh gitu ya, malah ya.
Iya, betul, Pak. Oh gitu ya, boleh. Ya kalau mau disatukan, eh, kalau orang sibuk tadi, kalau kayak Prof. Ahmad ya, kalau suruh kuliah 2 kali agak repot ya. Mungkin disatukan sehingga tadi ketemu 2 kelas jadi satu begitu. Tapi nanti hal-hal yang praktek ya, hal-hal yang praktek kita sudah alhamdulillah akreditasi S1 PAI itu sudah unggul. Ya, sudah unggul dan kita dapat hadiah komputer lah gitu ya. Satu laboratorium komputer itu ada 20 unit. Jadi nanti bagian yang praktek kita usahakan. Saya teringat masa-masa COVID itu angkatan pertama itu kan COVID ya. Itu kuliahnya itu sampai malam. Jadi dalam artian setelah traweh ya, terus kuliah ya, mungkin sekitar sampai sekuatnya. Tapi menarik karena praktek itu ya. Jadi sambil ngopi itu angkatan pertama itu. Angkatan pertama itu kan jauh-jauh juga ya. Jam 11 gitu habis traweh itu ya. Menikmati ya. Itu kompak, masuk bersama, wisuda bersama. Itu satu kelas 40 orang itu. Dulu kan penerimaannya 1 semester sekali dan kita menginduk, bukan menginduk, masih di bawah pasca sarjana gitu, pasca sarjana. Nah, sekarang kan kita berada di Fakultas Agama ya. Itu semangat sekali itu kuliahnya setelah tarawih, gitu. Setelah tarawih untuk praktek ya, praktek itu sampai jam 11 malam. Tapi karena ini tidak COVID, nanti yang teman-teman yang daerah Purwokerto ya nanti bisa datang praktek. Kalau kesulitan on class ya nanti bisa, kita sudah menyediakan laboratoriumnya begitu khusus untuk laboratorium analisis instrumen gitu, analisis instrumen. Tapi kalau sekiranya memang bisa dijadikan satu on class, pakai Zoom meeting, pakai praktek, nggak masalah. Tapi kalau misalnya mau prakteknya agak kesulitan, mau datang kampus ya insya Allah kita layani. Dan ada satu mahasiswa kita yang menjadi apa namanya, ya mungkin andalan lah, andalan Banyumas itu analisisnya, programnya dipakai, gitu. Programnya dipakai. Tadi program yang kita sampaikan betul-betul dimanfaatkan oleh apa namanya fasilitator di sini di Kabupaten Banyumas, di pengembang ya, tim pengembang. Oke, mungkin ada harapan lain mungkin. Jadi tadi ada kelas A minta disatukan ya, disatukan. Baik, saya masuk ke materi 1 ya, materi 1. Supaya kuliah kita nggak usah panjang-panjang ya, panjang-panjang. Karena apa lebih banyak nanti ke outputnya sih, outputnya nanti tugas Bapak Ibu semuanya merumuskan apa ya yang ingin saya teliti ya, apa yang ingin saya angkat kaitannya dengan khusus evaluasi. Bapak Ibu punya program, tapi programnya belum pernah dievaluasi. Ini programnya bagus nggak? Gitu. Programnya apa namanya perlu dikembangkan apa tidak? Nah, gitu. Itu bisa dievaluasi, bisa dievaluasi. Jadi saya masuk ke materi pertama ya, materi pertama. Jadi nanti Bapak Ibu merumuskan atau mencatat tema-tema atau problem ya, problem atau misalnya topik-topik yang menarik untuk diteliti ya. Nanti sekaligus kita diskusikan di kelas ya, diskusikan di kelas. Jadi nanti tugas pertama tidak ada UTS, berarti mahasiswa melakukan proyek tadi ya, penyelesaian proyeknya adalah penerapan evaluasi di tempat masing-masing saja begitu, gampang gitu ya. Itu untuk outputnya adalah artikel atau sekaligus juga menginspirasi untuk tugas akhir ya, tugas akhir.
Misalnya tugas akhirnya tidak terkait evaluasi, nggak apa-apa begitu ya. Karena ini sedang mata kuliah pengembangan asesmen ya, evaluasi dan pengukuran. Berarti ya nanti mau tidak mau harus mengambil tema tersebut. Evaluasi. Boleh masjid, ada juga masjid ya, yang tadi artikel jurnalnya tentang masjid. Bahkan yang masjid itu di Google Scholar saya termasuk yang tinggi ya, termasuk yang tinggi. Oh ini ada orang Purbalingga ya, berarti ya kenal almarhum Pak Wahyudiana ya Ustadz ya. Oke. Beliau mantan PDM. Mantan kepala eh, Dan ketua PDM juga. PDM ya, PDM. Satunya lagi Depak ya. Depak itu Oke. sempat nyalon ya. Oke. Nah, itu ini ada tulisan yang bagus bersama beliau, mudah-mudahan juga menjadi jariah tadi adalah tentang masjid. Masjid yang sekarang lagi tren itu di Purwokerto Masjid 17 itu ya. Masjid 17 itu bisa untuk artikel jurnal atau bahan penulisan tesis juga bisa ya. Bisa untuk pengembangan. Saya tunjukkan yang tadi tentang masjid. Ini saya kira ranking di Google Scholar saya itu nomor 3 ya, nomor 3. Nah, kalau media pembelajaran ini book chapter, model evaluasi ini yang nomor 2. Ini yang masjid ini, yang nomor 3 ya. Yang nomor 3 ini memfungsikan masjid sebagai pusat pendidikan untuk membentuk peradaban Islam. Ini di Google Scholar saya, milik saya itu ini ranking kedua ya, ranking kedua. Jadi villa ini menginspirasi, bisa ambil contoh masjid yang saya kira menginspirasi, bahkan Masjid 17 itu juara 1 nasional dari LPCR dan masjid apa ya, lembaga pembedakan cabang ranting dan masjid itu juara 1 nasionalnya Masjid 17. Masjid 17 itu bisa dilakukan evaluasi program ya, evaluasi program. Kira-kira kenapa dijadikan sebagai masjid unggulan se-Indonesia versinya PP Muhammadiyah. Ini bisa untuk teori evaluasi diterapkan ke Masjid 17 gitu ya. Ini Assalamualaikum, Sir. Izin bertanya boleh? boleh silakan ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Waalaikumsalam berterima kasih warahmatullahi atas kesempatan yang diberikan. Saya izin bertanya, Sir Darajat, berkaitan tadi sangat menarik nih bersama Profesor Ahmad mengenai publikasi jurnal yang telah diberikan dan juga disuguhkan kepada kami. Saya izin bertanya terkait ketentuan apakah diperbolehkan jika misalnya kami menerbitkan jurnal sebagai mahasiswa sebagai penulis pertama, kemudian dosen pembimbing sebagai penulis kedua, kemudian ada dosen dari fakultas lain sebagai penulis ketiga sebagai dukungan karena penambahan scope keilmuan Ustadz Darajat. Sebagai contoh misal kita mengambil skop keilmuan psikologi Islam, misal nanti penulis pertama mahasiswa, penulis keduanya adalah pembimbing, penulis ketiganya adalah dosen dari Fakultas Psikologi, misalnya seperti itu. Atau misal dari skop kesehatan Islam, nanti penulis pertama mahasiswa, kedua dosen pembimbing, ketiga dari dosen kedokteran, seperti itu. Apakah itu masih diperbolehkan selayaknya ketika S1 untuk syarat kelulusan artikel sebagai pengganti tesis, Sir? Mungkin itu yang saya tanyakan. Terima kasih banyak sebelumnya. Alhamdulillah Rabbil Alamin, masukan dan insight baru, peraturan baru, kebijakan karena termasuk juga untuk artikel jurnal yang diproduksi atau dihasilkan oleh dosen-dosen ya kita khususnya itu masih terbatas, maka memang sangat
ditekankan mahasiswa menggandeng dengan khususnya satu ya adalah dosen pembimbing. Jadi dosen pembimbing nanti betul tadi nomor 2 ya. Kemudian kalau nanti sudah diujikan ya, sudah diujikan, kalau nanti misalnya model seperti itu, nanti semuanya penguji itu dicantumkan. Jadi ini sudah diberlakukan di Fakultas Ekonomi. Fakultas Ekonomi kan MM-nya sudah unggul ya. Jadi kalau yang unggul barangkali di antara berapa 7 ya, 7 S2 itu MM dan farmasi ya. Nah, jadi mudah-mudahan S2 menyusul insya Allah dengan dukungan dari teman-teman semuanya untuk mengangkat. Berarti nanti pengujinya juga dimasukkan. Tapi kalau sudah publish dulu baru diuji ya berarti kan sudah tidak bisa mengubah ya berarti apa adanya begitu. Tapi misalnya belum publish sudah dapat LOA ya kan ada modelnya tidak harus publish dulu tapi ada jaminan bahwa artikelnya sudah dapat LOA misalnya LOA-nya sekarang bulan Februari kemudian publishnya nanti di bulan Desember ya maka ada jaminan akan dipublish dapat LOA bulan Maret bisa diujikan gitu. Tapi nanti ya para pengujinya itu harus dicantumkan masih bisa diubah. Tapi jika sudah publish baru diuji kan nggak bisa dirubah. Nah itu berarti apa adanya. Nah gitu. Berarti para pengujinya tidak perlu dicantumkan. Mungkin begitu bisa dipahami ya. Ya, izin menanggapi, Sir. Siap. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Mengingat saat itu masukan dari Profesor Santi mengenai biaya APC, apakah itu bisa kita ajukan kepada kampus, Sir, untuk bantuan fees untuk APC penerbitan? Iya, asal tadi menjadi koresponden autor. Nanti dosennya itu dikasih bintang ya. Koresponden. Jadi bintang itu seperti apa ya? Saya berikan contoh ya. Ya, pokoknya penulis 1, penulis 2, terus nanti dikasih bintang. Berarti nanti itu tandanya koresponden autor. Yang seperti itu nanti otomatis untuk perbaikan-perbaikannya dan dosennya itu nanti menyampaikan klaim ya klaim pengajuan penggantian biaya. Jadi nanti insya Allah kita mendukung dan mensupport teman-teman lain yang dijadikan sebagai koresponden nanti untuk memperjuangkan. Jadi kalau saya sudah dapat klaim lah begitu ya penggantian dari beberapa penerbitan yang ini memang dananya besar ya melibatkan banyak yang ini. Nah ini khusus untuk saya ya untuk saya jadi mahasiswa di tahun 2025 ya 2025 ini kan mahasiswa S2 yang lulus tanpa tesis tapi pakai artikel. Nah begitu. Ini Pak Mahful belum ada bintangnya ini. Jadi memang ya tidak dapat pengganti. Tapi ada juga yang saya misalnya nomor 2 ya misalnya nomor 2 tidak ada bintangnya saya ajukan ya keluar gitu ya tergantung mungkin juga riwetnya ya di riwetnya ketersediaan di kampus tapi dipastikan kalau nanti ada bintangnya dapat pengganti nah begitu ya mungkin begitu jadi bagusnya nanti mahasiswa seperti yang ini ya misalnya saya klik saja contoh ya ini semester 3 selesai ini imam masjid kita nah yang ini kita berikan contoh
Ini pakai teori mata kuliah kita diterapkan di dalam program tahfidz di kelasnya sendiri, sekolah sendiri. Jadi mengajar di SD UMP, penelitiannya di SD UMP. Ya. Oleh Jurnal Sinta 3 ini diterima ya, diterima. Bahkan ini langganan, S1-nya ngirimnya ke sini, S2-nya ngirimnya ke sini. Jadi sudah punya nama ternyata dia ya. Nah, di sini yang kurang ya. Di sini kurang, tidak ada bintangnya, nanti dikasih bintang di sini, berarti statusnya sebagai, oh ini sudah ada ya, koresponden autor. Nah, ini koresponden autor. Ya, sehingga nanti mahasiswa ketika publish kan ada APC-nya ya. Jadi suruh membayar untuk penggantian penerbitan. Bayarnya berapa Mas? Ya bayarnya 600. Ya saya ikut membayar, mensponsori. Nah begitu. Saya mensponsori. Jadi tidak serta-merta mahasiswa yang bayar, tapi konsekuensinya karena ini saya sudah dijadikan sebagai ini, maka kesepakatannya ikut membayar, gitu, membayar atau mensponsor. Mungkin begitu. Ini evaluasinya di tempat sendiri ya, program hafalan Al-Qur'an siswa SD UMP. Ya, ini mengevaluasi. Jadi mengevaluasi tadi programnya kalau sudah bagus ya berarti dipertahankan atau ditingkatkan. Kalau kurang bagus mengevaluasi berarti diperbaiki. Kalau pakai teorinya chip, mana yang jelek di antara yang jelek tadi yang diperbaiki. Mungkin bagian inputnya, mungkin bagian prosesnya begitu ya. Mungkin juga bagian keseluruhannya. Atau karena jelek tidak sesuai dengan konteksnya, tidak sesuai dengan ini, maka program ya membaca atau hafalan Al-Qur'an ya ditiadakan, tapi diganti dengan hal yang lebih bagus. Misalnya begitu ya. Ini nanti dalam evaluasi ada rekomendasinya. Boleh di tempat sendiri karena di sini kan banyak sekolah-sekolah yang bagus. Ini dari Wonosobo. Nah itu bisa punya program yang bagus, bisa dilanjutkan untuk evaluasi program kelas bilingual. Nah, misalnya begitu ya, kelas bilingual. Baik. Ada lagi pertanyaan? Saya Ustaz, Ya, silakan. untuk mata kuliah evaluasi ini apakah yang dievaluasi harus berkaitan dengan pendidikan agama Islam Ustaz? Atau bisa program lain gitu? Bisa program lain, tapi yang terkait dengan pendidikan. Terkait dengan pendidikan. Pendidikannya bisa formal di sekolah maupun yang non formal. Non formal misalnya majelis taklim boleh, ini bisa di masjid begitu boleh. Ya. Bisa juga di misalnya pendidikan yang tidak terkait dengan agamaan sih boleh, tapi itu penting misalnya ya. Kalau di UMP itu ada namanya, mohon maaf, kampung Dayak gitu ya, kampung Dayak. Jadi penyakit sosial itu ada semua di situ di kampung tersebut. Nah, kampung tersebut itu ya tingkat kerawanan sosialnya tinggi itu ya. Ya ada pencurian, bahkan kemudian kekerasan, bahkan banyak anak-anak yang terbuang itu ya, terbuang tidak punya orang tua itu ada di situ ya. Ada Molimo ada di situ. Nah, sekarang kampung tersebut, kampung Dayak itu diberdayakan oleh UMP ya, oleh UMP dengan apa namanya programnya saya kira bagus ya. Jadi ada dulu hasil muktamar di Makassar itu memprogramkan namanya pusat dakwah
komunitas, ya, pusat dakwah komunitas. Jadi setiap kampus harusnya punya pusat dakwah komunitas. Nah itu Kampung Dayak itu dijadikan sebagai pusat dakwah komunitas yang sekarang itu ya belum ada evaluasinya barangkali ya, tetapi kata pengelolanya itu sudah bagus. Apa indikator bagusnya? Mungkin nanti saya bisa menunjukkan. Itu kalau pengajian, jadi kan isinya kan pencuri, WTS, anak yang minta-minta di perempatan itu ya, perempatan, pengamen itu ya. Anak-anak yang terbuang itu markasnya di situ, sehingga masyarakat sendiri menamainya sebagai Kampung Dayak begitu. Nah, kata pengelolanya itu dengan adanya sentuhan dakwah terintegrasi ya dengan melalui ya kerjasama dengan UMP gitu ya, UMP dengan PDM terkait akhirnya bisa bergeser dari nama yang serem ya yang jelek itu sekarang beralih menjadi namanya sudah bagus, namanya Kampung Sri Rahayu. Nah sekarang kalau masyarakat situ kalau pengajian itu sampai 200 orang, 100 orang, 100 sampai 200 lah begitu ya, naik turun ya. Jadi mereka kalau tidak datang ke pengajian merasa rugi. Jadi para pencuri begitu ya. Karena pengelolanya sendiri bilang begitu. Ini mah semuanya ada di sini nih. Nah gitu. Jadi sekarang kalau mereka tidak mengaji itu rugi. Karena apa? Karena mereka setiap kali pengajian mereka dapat sembako. Nah, gitu. Walaupun tingkatannya masih masih dalam skala kalau analisis kebutuhan dari apa kebutuhannya itu masih tingkat biologis lah begitu ya, biologis ya, tingkat perut ya, tapi sudah bagus nah, gitu, sehingga kampungnya sekarang beralih bukan Kampung Dayak lagi tapi Kampung Sri Rahayu. Nah itu belum dievaluasi, boleh ya, boleh gitu. Karena itu ada kaitannya dengan pendidikan tidak murni pendidikan agama ya. Nah kunci keberhasilannya ternyata ya tadi bahwa memberdayakan atau keluar dari eh, ya mungkin lingkaran setan itu tidak bisa berdiri sendiri ya, harus harus sinergi lah begitu ya. Jadi sekarang pemberdayaannya harus ada dari kesehatan, harus ada dari agama, harus dari ada ekonomi. Saya pernah ikut rapat bersama Pemda ya. Pemdanya geleng-geleng karena kampung tersebut belum juga bergeser ya, bergeser dalam artian pemerintah daerah itu Pemdanya membantu bagaimana biar mereka tidak minta-minta di perempatan ya. Akhirnya dikasih keterampilan, dikasih mesin jahit begitu ya. Tapi 3 bulan kemudian didatangi mana mesin jahitnya? Mesin jahitnya sudah dijual. Mereka dikasih kambing gitu ya. Kambingnya mana ya? Kambingnya dimakan mungkin untuk KMC mungkin ya. Ya, ya tidak berbekas ya, tidak berbekas. Ya akhirnya oh ternyata harus ada namanya pemberdayaan spiritual. Nah, sekarang sudah ada pengajian dalam setiap level. Sekarang menjadi menarik pengajiannya ya, karena pengajiannya dikasih sembako dan sangu, nah begitu sangu. Nah, lama-lama mereka menjadi terbiasa dengan yang baik, nah gitu. Bergeser, sudah alhamdulillah sudah bagus. Tapi secara riset akademik belum ada evaluasi. Itu bisa itu program. Jadi ini amanat Muktamar di Makassar ya. Setiap kampus harus punya pusat dakwah komunitas. Kalau yang menarik itu di Surabaya. Pusat dakwah komunitasnya adalah memberdayakan ya dulu namanya Gang Doli ya. Gang Doli itu pusat prostitusi itu. Ya kalau sentuhannya kampus ini intinya ya mereka tidak lagi ke profesi yang seperti itu ya. Jadi tidak serta-merta ditutup, tapi mereka butuh ekonomi bagaimana memberdayakan mereka. Itu bisa evaluasi program diambil. Ada beberapa yang memang tidak terkait secara penuh dengan PAI,
tetapi itu memiliki makna pendidikan, maka bisa disetujui. Nah, gitu. Ada lagi? Nanti saya share untuk topik-topik pengembangan dari perkuliahan kita yang bisa dijadikan sebagai book chapter, artikel jurnal, mungkin juga menginspirasi untuk mendapatkan dana hibah ya, dana hibah tesis gitu ya, hibah tesis. Bahkan juga mungkin nanti outputnya ya minimal ada tinggalannya book chapter lah begitu ya. Saya sudah membuat book chapter bersama mahasiswa, bahkan di semester ini mungkin ada 4 ya. Semester ini ada 4. Saya tunjukkan book chapter. Kalau ini angkatan barat ya. Nah, angkatan barat itu punya tinggalannya seperti apa ini? Yang ini. Ini konsep awal ya. Kemudian karena waktu itu belum ada editor kelas ya, saya nyoba mengedit ya. Karena ini waktu itu termasuk berpacu dengan waktu ya. Waktu. Kemudian kita paksakan begitu mahasiswa untuk menulis book chapter ya. Alhamdulillah dapat. Ini mata kuliahnya pengembangan asesmen. Ini saya yang merintis awal. Jadi di DS2 itu belum ada outputnya ya. Saya merintis mencoba, ayo kita berlari karena kita dituntut untuk menghasilkan karya yang bisa sekaligus untuk pengisian borang ya. Jadi akreditasi pertama sudah langsung baik sekali, nah gitu, baik sekali. Saya kira karena pengalaman yang kemarin, nanti akreditasi kedua ya unggul gitu ya, unggul. Jadi sudah banyak karya-karya. Ini mungkin yang sangat masyhur ya mana ini? Nah, Ustadz Faizar ya, Ustadz Faizar ini angkatan Barep ini, angkatan Barep. Angkatan Barep lulus pertama kali, nah gitu. Ini jurusannya bukan PAI nih, ini jurusannya geografi, IPK-nya 4. Ya, ini menjadi sejarah lulusan pertama yang terbaik pertama. Nah, ya, terbaik pertama. Terbaik pertama bukan dari PAI tapi malah dari geografi. Ini sekarang wakil kepala sekolah di SMP Muhammadiyah. Ini temannya Ustadz Alisa ya. Ustadz Alisa. Kemudian di sini juga banyak dari kalau yang ini yang ini fisika murni nih. Ini juga lulusan cum laude. Lulusan cum laude angkatan pertama. Angkatan pertama ini. Jadi 2 tahun selesai ya. Tapi cum laude ya. Ini dari fisika unsur ya. Ini mengambil tesisnya tentang pondok pesantren ya, perbandingan pondok pesantren NU dan Muhammadiyah di Banyumas. Ada kaitannya juga dengan evaluasi ya. Kemudian ini angkatan kedua tapi dia tulisannya bagus, dan ini yang tadi menjadi fasilitator di Banyumas ini karena tadi menguasai beberapa program ya. Kemudian yang ini sebenarnya IPK-nya 4 ya. Ini dari kimia murni, kimia. Jadi karena dia bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat ya,
punya majelis taklim ya, ini di Masjid Fatimah ya. Jadi dia S1-nya mendapatkan beasiswa tapi dari lembaga apa begitu ya, dari kimia murni, kemudian kuliah S2. Ini IPK-nya 4 ya, IPK-nya 4. Tapi sayang kemudian sudah menikah, punya ya momongan, sibuk sehingga hampir DO ya, hampir DO, tapi kita berdayakan ya, jangan sampai DO lah begitu. Kalau selesai ya. Ini kompak. Jadi angkatan pertama ini kompak, ada yang sudah lulus tapi wisudanya bareng. Karena ini wisuda di musim COVID ini. Ini COVID. Ada. Ini sudah jadi satu buku ya. Satu buku, kemudian topiknya kita kembangkan sesuai dengan, barangkali nanti Bapak Ibu bisa mengusulkan tema-temanya ya, tema-temanya. Nah, ini kebetulan tema angkatan pertama itu masih sesuai dengan topik perkuliahan kita. Nah, topik perkuliahan kita pengembangan asesmen domain psikomotor pada pelajaran PAI. Ini kemudian pengujian. Ini masih sama dengan topik perkuliahan. Nah, sekarang buku yang kedua, ya, angkatan berikutnya, ya, angkatan berikutnya, ini sangat monumental juga ya, monumental juga. Karena apa? Karena mata kuliahnya itu dituntut juga untuk membuat namanya output ya, output, sehingga pada mengeluh Pak banyak tugas gitu ya, banyak tugas ya. Ada juga yang mau mundur gitu ya, ada yang mundur, tapi kita demi begitu ya, ya nggak usah mundur, tapi pada saatnya ya selesai, sekarang dijalani saja begitu, dijalani. Kemudian kita minta satu orang menjadi editor. Jadi di kelas itu nanti disepakati ada yang jadi editor. Nah, alhamdulillah ini editornya ini ya karena punya rekognisi juga, kemarin ada formasi dosen FAI UMP. Nah, ini ya. Ini alumni S2 langsung jadi formasi terisi oleh alumni kita. Nah, ini Masya Allah lumayan ya, lumayan. Jadi ini ada dua yang menjadi penulis sekaligus juga menjadi dosen tetap sudah ya, alumni S2 PAI di PAI kita ya. Mungkin dalam sejarah belum ada yang alumni FAI jadi dosen itu. Ini baru tahun ini ya, baru tahun. Mungkin karena sudah S2 ya. Ya, siapa tahu nanti berikutnya adalah teman-teman semuanya yang sudah punya karya ya. Ini pada tahun berikutnya ya, pengembangan asesmen pendidikan agama Islam, temanya berbeda dengan yang pertama ya. Dengan pertama, topik-topiknya sudah kita kembangkan sesuai dengan latar belakang dari Bapak Ibu yang mengajar ya, sehingga topiknya yang mungkin new current juga ya. Ini topik pertama, pengembangan instrumen evaluasi pembelajaran PAI. Ini dibuat subnya, saya membuat satu tema tersendiri, tema pengembangan. Kalau Bapak Ibu bisa mengusulkan, boleh ya, mengusulkan saya mau nulis ini, nah gitu. Tadi seperti Prof. Ahmad, saya mau menulis tentang tesisnya tentang ini, boleh. Nanti sekaligus ini menjadi book chapter atau sekaligus juga tadi menjadi poin di tulisan artikel jurnal. Ini Pak Edi Siswanto itu kalau tidak salah kepala sekolah di MA Pekuncen ya, evaluasi pembelajaran PAI, pendekatan integratif, interkonektif. Ciri di S2 kita ya, itu mata kuliahnya Prof. siapa kemarin? Prof. Anwar ya, integratif, interkonektif ya. Nah, ini sudah diterapkan di sini. Kemudian yang ketiga ya, penilaian otentik pada pembelajaran
PAI Budi Pekerti. Ya, ini kita tuliskan, nanti mahasiswa memilih judul sendiri dari tawaran itu, ya, dari tawaran ya, tema-tema tersebut, ya, pengembangan dari topik perkuliahan. Sekali lagi bisa mengusulkan Bapak Ibu untuk topik-topiknya karena mau tertarik dengan penelitian tesis atau artikel jurnal yang terkait evaluasi, boleh, ya, boleh sekaligus. Nah, ini ada pengembangan asesmen kemandirian santri. Ini kebetulan dia Ustadz di pondok pesantren di mana? Di Wangon. Ini menarik, ya, pengembangan kemandirian santri. Ya, biasanya kalau di pondok-pondok modern kan santri tidak perlu mencuci, ya. Tapi ini tidak ada mesin cuci, ya. Kemudian tidak dimasakkan, ya. Santri justru yang masak. Jadi kembali ke santri tempo dulu gitu. Jadi mereka masak. Kemudian coba dievaluasi tingkat kemandiriannya seperti apa, ya. Jadi mereka masak sendiri gitu, ya, secara bergotong royong sehingga dikasih uangnya kira-kira bisa dicakkan apa tidak, nah, gitu, dengan uang tersebut, ya. Mungkin dalam konteks sekarang ya agak merepotkan, ya, tetapi setelah dievaluasi hasilnya bagus, ini hasilnya bagus tingkat kemandiriannya, nah, gitu. Nah, ini tempat sendiri, ya, di pesantren berbasis hadis arba'in. Ini ada. Ini kebetulan juga Ustadz di pondok pesantren di daerah Banyumas, ya. Ini mengembangkan pengalaman sendiri. Pengembangan asesmen karakter kerjasama. Ini Pak Is itu pengasuh pondok, ya, pengasuh pondok. Buku kedua saya kira dicukupkan sebagai contoh bahwa ternyata mahasiswa kita juga sangat produktif ketika diberikan penugasan, nanti UTS-nya dilampaui, ya, karena Anda sudah mulai mengerjakan UTS dari sekarang, gitu, ya. Jadi sekarang sudah project, jadi UTS-nya ditiadakan. Mungkin itu nanti tidak sampai asar, ya, karena yang separuh itu Anda ditindaklanjuti untuk merumuskan mungkin pengembangan, nanti tema-temanya saya kirim, tapi kalau punya tema yang sekiranya menarik dan bisa dijadikan sebagai bahan kajian, ya boleh saja, silahkan. Tapi nanti dicoba dimasukkan dalam grup untuk diskusi, gitu. Saya mengambil ini boleh nanti. Ada pertanyaan? Saya cek presensi, ya. Cek Saya presensi. izin bertanya lagi boleh, Sir? Siap, monggo. Untuk perihal rekognisi, Sir, apakah boleh ketika kita sudah mengikuti simposium internasional dan jurnal tersebut sudah dipresentasikan, kami sebagai presenter pada simposium internasional tersebut di salah satu universitas di Indonesia dengan ranking yang baik, tapi simposium internasional tersebut penerbitan jurnalnya belum terindeks Sinta karena memang masih proses indexing Sinta dan juga Scopus. Sehingga apakah bisa dilakukan rekognisi dengan penggunaan sertifikat presenter pada simposium internasional tersebut, Sir? Nanti dibaca bersama, ya. Saya karena ini juga peraturan baru, ya. Sepertinya yang diakui dipresentasikan betul, sekaligus ada dimasukkan dalam proceeding. Proceedingnya kalau tidak salah proceeding itu masuk, ya, tadi Sinta atau proceeding Scopus, gitu, ya. Proceeding Sinta, nah, gitu. Nanti saya kirim, dicek bareng-bareng. Saya tidak hafal karena ini juga hal yang baru, ya. Oh ya, baik, Sir. Sebenarnya ada yang menarik itu tugas project itu bisa untuk artikel jurnal, sekaligus juga bisa untuk namanya tugas akhir, ya, tugas akhir sebenarnya. Tapi karena waktunya
mungkin saya kirim aja video begitu. Jadi untuk pertanyaan Mbak Pauline tadi, saya belum yakin betul. Yang sudah pasti memang makalahnya ada di dalam proceeding. Nah, tapi proceedingnya itu masuk di Sinta dan di Scopus kalau tidak salah begitu ya. Kalau hanya presenter saja masih belum itu. Tapi kalau di tempat yang lain, ya, kalau seminar di simposium internasional itu sudah bisa. Tapi kalau di tempat kita, nah makalahnya ada di proceeding. Nah, gitu. Proceedingnya masuk dalam Sinta atau di Scopus. Mungkin begitu. Semoga diberikan kemudahan, kesuksesan, keberkahan bulan Ramadan, mengantarkan kita menjadi orang-orang yang sukses. Selamat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Jadi tidak sampai jam 4 ya, karena waktu yang tersisa itu teman-teman semuanya merumuskan kira-kira saya mau mengambil topik apa untuk artikel jurnal atau untuk mungkin bahan diskusi kita ya, yang wujudnya bisa book chapter, bisa juga artikel jurnal. Di samping nanti saya juga memberikan namanya topik-topik saya share di grup ya, grup besar ya, grup A dan B kita jadikan satu. Boleh nanti yang belum bisa presensi, karena ini sudah ada di kampus, nanti boleh di apa, di chat di grup ya, yang belum presensi saya bantu secara manual, gitu, secara manual. Berarti ngelis di grup Pak yang belum bisa presensi Pak. Oh ya, boleh di grup ya, boleh. Oh iya. Ini saya record, nanti saya convert recordingnya, saya share juga di grup di link ya. Itu kita akhiri dengan baca hamdalah bersama alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau ada pertanyaan boleh juga dimasukkan di grup besar ya, grup besar ini. Oke.